memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya. Lahirnya Orde Baru ditandai Trituntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwi Kora, dan juga penurunan harga. Tapi sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintah Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Kemudian Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan juga stabilitas politik. Sistem pemerintahan. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukan yaitu yang pertama, menerapkan pengajaran P4 atau pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di sekolah. Yang kedua, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi-organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Yang ketiga, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Salah satunya, perekonomian Indonesia berkembang pesat, walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Selanjutnya, melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaannya terhadap rakyat, sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan dirinya pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Sebelum berakhirnya Orde Baru, Indonesia telah melalui periode gejala politik dan ekonomi. Meskipun awalnya dianggap sebagai stabilisator, pada perjalanan kekuasaan pemerintah Orba, banyak hal yang dianggap meleset dari sistem pemerintahan yang sistematis. Berikut ini beberapa peristiwa pada masa berakhirnya Orde Baru. Yang pertama yaitu krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat. Pada tahun 1998, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang parah. Rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan lapangan pekerjaan semakin sulit didapatkan. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan munculnya protes yang meminta reformasi ekonomi dan politik. Suasana semakin tidak kondusif karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dirasakan sangat mendominasi. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Yang kedua yaitu adanya protes mahasiswa dan gerakan reformasi. Gerakan reformasi yang didorong oleh mahasiswa menjadi kekuatan utama dalam menentang rezim Orba. Aksi protes mahasiswa di Jakarta pada Mei 1998 menjadi titik balik penting yang memicu perubahan besar. Mahasiswa dan masyarakat umum bersatu untuk menuntut reformasi demokratis, penghormatan hak asasi manusia, dan pembebasan tahanan politik. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat untuk menentang kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu pengunduran diri oleh Presiden Soeharto. Di tengah tekanan publik yang semakin meningkat, Presiden Soeharto pada akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Ini menandai berakhirnya pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun lamanya. Yang keempat yaitu era reformasi dan demokratisasi. Pengunduran diri Soeharto membuka jalan bagi Indonesia memasuki era reformasi dan demokratisasi.
Pemilihan umum pertama berlangsung pada tahun 1999, menandai langkah penting dalam mengukuhkan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan struktural dilakukan untuk memastikan partisipasi rakyat dalam proses politik dan menghapuskan aspek otoriter rezim sebelumnya. Yang terakhir yaitu tantangan dan perubahan pasca reformasi. Pada tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam pembangunan demokrasi, tantangan-tantangan baru muncul pasca reformasi. Korupsi, masalah ekonomi, dan isu-isu keagamaan menjadi fokus perhatian. Namun berakhirnya Orde Baru telah membuka peluang untuk kemajuan dan perkembangan yang lebih baik di berbagai bidang. Sejarah berakhirnya Orde Baru di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang negara ini menuju masyarakat yang lebih terbuka, demokratis, dan juga berkeadilan. Peristiwa tersebut tidak hanya menciptakan perubahan politik, tetapi juga menandai pergeseran besar dalam identitas orientasi Indonesia sebagai bangsa. Memahami sejarah ini adalah kunci untuk menghargai perjalanan yang telah dilalui dan untuk membantu membentuk arah masa depan yang lebih baik. Terima kasih.